Baik, pertanyaan berikutnya ini datang dari Nurse Arikayoy di Sentani, Jawa, Jayapura. Jayapura, Papua. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Beelzebul dengan iblis atau setan dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37? Di sini ada tanda kutipnya. Dengan Beelzebul penghulu setan, Yesus mengusir setan. Terus yang kedua yang masih berhubungan dengan yang pertama, apakah Baal dan Beelzebul itu sama atau ada perbedaannya dalam peran dan fungsinya? Demikian Pak Pendeta, itu diambil dari Matius 12, referensinya ayatnya yang ke 22 sampai yang ke 37, satu perikop yang menceritakan tentang Yesus dan Beelzebul. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Ners Ari Kayoy di Sentani. Kebetulan waktu kita mempelajari Alkitab, kita tidak terlalu mendalami tentang Beelzebul dan mendalami tentang setan. Yang kita mau dalami adalah tentang Tuhan Yesus, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang keselamatan. Tetapi Alkitab menceritakan tentang pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Menurut Alkitab, yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, bahwa pernah terjadi peperangan di sorga, di mana serombongan malaikat-malaikat, bahkan sepertiga dari malaikat-malaikat menentang Allah, menentang Mikael, yang adalah Yesus Kristus, dan malaikat-malaikatnya. Lalu Alkitab mengatakan mereka tidak lagi mendapatkan tempat di sorga. Dan cerita ini paralel dengan apa yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Tentang Lucifer yang meninggikan diri ingin melebihi Allah, tetapi akhirnya ia dicampakkan ke bumi. Inilah setan. Jadi menurut Alkitab, sumber atau asal dari makhluk yang disebut dengan iblis atau setan itu bukan banyak cerita, bukan ada setan yang berasal dari sini, ada setan yang berasal dari sana, tidak demikian. Tetapi ceritanya adalah Lucifer yang memberontak terhadap Allah, lalu ia kemudian menjadi setan dan ia dicampakkan ke atas dunia ini, dan malaikat-malaikat yang setia kepadanya juga mereka memihak kepadanya, dan inilah pasukan kejahatan dalam pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Yesus pada waktu berada di atas dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, ia pun mendapatkan banyak perlawanan. Siapa di balik semua perlawanan itu? Di balik semua perlawanan itu adalah, atau pertentangan itu adalah setan. Ya. Beberapa kali ia disebut sebagai dalang dari segalanya. Jadi pada waktu cerita di dalam Matius 12 ayat 22 sampai ayat 37 tentang Yesus dan Beelzebul, di mana mereka menyebutkan bahwa ternyata Yesus itu mendapatkan kuasanya dari Beelzebul. Tetapi sangat jelas Yesus katakan siapa Beelzebul itu. Mungkin kita baca saja, Beelzebul itu siapa? Tuhan Yesus sendiri menerangkan siapa Beelzebul itu. Kita baca di ayat yang ke-24, Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-24. Ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, jadi yang diketahui oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, adalah Beelzebul itu adalah penghulu setan. Beelzebul, penghulu setan, artinya dialah pemimpinnya. Karena memang dari awal pun sepertiga malaikat-malaikat di sorga itu mengikuti Lucifer sebagai pemimpinnya, dan Lucifer itulah setan, dialah iblis. Bahkan Yesus katakan,
Yesus tidak menggunakan istilah Belzebul, tapi dia menggunakan istilah yang lain. Yesus katakan, ayat yang ke-26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Coba bandingkan dengan ayat yang ke-24 yang dikatakan Belzebul penghulu setan mengusir setan. Ayat 26 dikatakan iblis mengusir iblis. Jadi ini berbicara tentang makhluk yang sama, makhluk jahat yang sama, yang ada di dalam pertentangan oleh kejahatan melawan kebaikan. Di sini disebutkan penghulu setan, setan, iblis. Tapi kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal 12, ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi mau menggunakan istilah Belzebul, penghulu setan, ataupun iblis, itu menunjuk kepada pemimpin dari kuasa kegelapan yang dari awalnya memimpin pemberontakan itu. Karena hanya ada satu sumber dari mana iblis atau setan itu berasal. Kalau dari arti katanya, kata Beelzebul, kata Beel betul ada kaitannya dengan kata Baal. Baal itu artinya tuan atau kepala, pemimpin, majikan, tuan. Dan Beelzebul itu artinya tuan dari bukit-bukit yang tinggi, tuan dari tempat-tempat yang tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan tuan dari tempat-tempat yang tinggi? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada istilah tempat-tempat penyembahan berhala itu. Contohnya kita ambil satu atau dua ayat. Kalau boleh Jeffrey tolong bacakan 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Kita mau baca ayat yang ke-35. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-35. Silakan. Oke, 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-3, pendeta. 35. Oh, ayat 35. 2 Raja-Raja. Baik, saya bantu bacakan terlebih dahulu, pendeta. 15 ayat 35. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Terima kasih. Jadi bukit-bukit pengorbanan itu adalah tempat dari penyembahan berhala. Kita baca di pasal 16. Pasal 16 contohnya kita baca dari ayat yang pertama. Saya mau sebut saja, ini seorang yang bernama Ahaz yang menjadi raja di Yehuda. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang dia lakukan? Coba kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3. Tetapi ia dan 4. Ya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Terima kasih. Bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat yang tinggi adalah tempat-tempat penyembahan berhala, dan menurut Alkitab ini ada kaitannya dengan Baal, Beelzebul, tuan dari tempat-tempat yang tinggi. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi mengartikan ini Beelzebul sebagai penghulu setan. Jadi tidak ada perbedaannya, hanya beda nama saja, tetapi menunjuk kepada makhluk yang sama. Terima kasih.